Oke, mari kita bedah sebuah dokumen hukum yang menarik banget nih. Ini adalah cerita tentang sengketa besar yang, percaya atau enggak, berawal dari sebuah permintaan yang kelihatannya sederhana banget. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar kasus pengadilan biasa loh. Ini adalah pertarungan mendasar tentang apa sih sebetulnya definisi dari informasi publik itu sendiri. Sebuah pertanyaan simpel kan? Tapi ternyata pertanyaan inilah yang memicu pertarungan hukum yang super rumit. Dan sekarang kita akan kupas tuntas kenapa bisa begitu. Oke, di sini kita punya dua kubu yang saling berhadapan. Di satu sisi ada sebuah perusahaan swasta, dan di sisi lain ada lembaga pemerintah yang besar, lengkap dengan tim hukumnya yang tangguh. Jadi gini, pemerintah dalam kasus ini posisinya sebagai pemohon keberatan, intinya mereka nggak terima dengan putusan sebelumnya dan minta pengadilan buat membatalkannya. Nah, perusahaannya sebagai termohon keberatan tentu saja berjuang keras supaya putusan itu tetap berlaku. Nah, disinilah mulai menarik. Dalam dunia hukum, terkadang cara Anda bertarung itu bisa jadi sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari apa yang sebenarnya Anda perjuangkan. Mereka langsung masuk ke argumen teknis yang sangat detail. Bea Cukai bilang, tunggu dulu, perusahaan ini sebenarnya nggak punya hak loh untuk mengajukan sengketa. Kenapa? Karena mereka membedakan dua jenis pihak dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Jadi, poin krusial argumen bea cukai itu begini. Coba bayangin, Anda minta resep rahasia dari sebuah restoran. Nah, selama resep itu belum dikasih ke Anda itu statusnya cuma pemohon. Anda kan belum bisa komplain soal rasa makanannya karena Anda belum jadi pengguna resep itu. Logikanya bea cukai persis kayak gitu. Karena perusahaannya belum menerima informasi yang diminta, statusnya masih pemohon. Jadi secara hukum dianggap belum bisa mengajukan sengketa. Lanjut ke argumen prosedural kedua. Kali ini yang diserang adalah surat kuasanya. Gampangnya, Bea Cukai bilang, dokumen legalitas yang dipakai pengacara perusahaan buat mewakili kliennya dalam kasus spesifik ini itu cacat. Intinya, Bea Cukai menganggap surat kuasa dari pengacara perusahaan itu banyak salahnya. Salah sebut nama pihak lah, salah sebut objek sengketanya lah. Dan karena kesalahan-kesalahan teknis ini, mereka berargumen kalau surat kuasa itu nggak punya kekuatan hukum yang spesifik dan benar untuk kasus ini. Oke, argumen ketiga, ini juga soal prosedur, salah alamat. Jadi, menurut aturan, ada 3 langkah yang harus diikuti. Pertama, minta informasi. Kedua, kalau nggak puas, ajukan keberatan ke atasan pejabatnya. Ketiga, barulah mengajukan sengketa. Nah, Bea Cukai menemukan celah di langkah kedua ini. Menurut Bea Cukai, perusahaan ini salah kirim surat keberatan. Harusnya dikirim ke Direktur Jenderal Bea Cukai, ini malah dikirim ke Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Gara-gara salah alamat ini, argumen mereka, langkah kedua jadi nggak pernah sah diselesaikan. Akibatnya, seluruh kasus ini dianggap diajukan terlalu dini alias prematur. Oke, lupakan sejenak semua masalah teknis tadi. Sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya. Bea Cukai bilang, andai kata pun semua prosedur diikuti dengan benar, informasi yang diminta itu sendiri pada dasarnya bukanlah informasi publik. Karena memang undang-undang itu membedakan dengan jelas ya. Nggak semua hal yang diketahui atau dimiliki oleh lembaga pemerintah itu otomatis dianggap informasi publik yang bisa diakses semua orang. Mereka berargumen bahwa permintaan perusahaan ini gagal memenuhi semua syarat kunci tadi. Menurut mereka, rumus perhitungan itu bukan produk akhir, sifatnya individual, dan nggak relevan bagi masyarakat luas. Itu hanyalah coret-coretan kerja internal, bukan dokumen yang ditujukan untuk publik. Jadi, poin krusialnya adalah mereka melihat ini murni sebagai alat internal, sebuah proses di balik layar, bukan dokumen publik yang final dan bisa dibagikan. Tapi ceritanya belum selesai. Perusahaan nggak tinggal diam dong. Mereka justru membalas dan menunjukkan adanya cacat prosedur dalam argumen pemerintah sendiri. Nah, ini serangan baliknya cerdas banget. Perusahaan bilang, "Hei, kalian sibuk mempermasalahkan aturan prosedur, tapi kalian sendiri melanggar aturan." Mereka menuduh Bea Cukai salah menempatkan keberatan proseduralnya dalam dokumen hukum mereka. Dan supaya makin kompleks, ternyata ada 2 pertarungan hukum yang berjalan bersamaan di pengadilan yang berbeda. Satu soal tagihan cukainya sendiri di pengadilan pajak, dan yang kita bahas ini soal akses informasinya di pengadilan tata usaha negara. Ini menunjukkan betapa sengitnya sengketa di antara mereka sampai bertarung di banyak lini pada saat yang sama. Jadi, apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari semua kerumitan ini?
Sengketa ini menyoroti sebuah ketegangan yang sangat fundamental dalam cara kerja pemerintahan. Hasil dari kasus ini bisa menciptakan preseden yang penting banget. Kalau pemerintah menang, ini bisa memperkuat argumen bahwa metode kerja internal nggak perlu diungkapkan. Tapi kalau perusahaan yang menang, ini bisa membuka pintu bagi lebih banyak permintaan untuk melihat dapur proses pengambilan keputusan pemerintah. Pada akhirnya, kasus ini memaksa kita untuk bertanya, di mana kita harus menarik garis batas antara transparansi pemerintah dan privasi dari proses kerja internal pemerintah itu sendiri. Jawaban dari pertanyaan sulit inilah yang akan membentuk masa depan akses publik terhadap informasi.